Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Wineka, founder dari dietkalori.co.id. Di video kali ini kita akan membahas tentang smoothies, ya, mengkonsumsi smoothies untuk program diet, untuk menunjang program diet, untuk menunjang program penurunan berat badan. Apakah smoothies ini bisa membantu kita untuk menurunkan berat badan? Nah, smoothie sendiri adalah buah yang terus kemudian di blender begitu ya, dan dikonsumsi seperti layaknya jus. Hanya saja kalau jus itu menambahkan banyak sekali cairan. Untuk smoothie sendiri biasanya hanya mengandalkan cairan dari buah, ataupun kalau misalnya ditambahkan dengan air atau es batu itu sangat sedikit sekali begitu ya, jadi lebih kental, lebih tekstur dari buah itu juga masih ada begitu. Kalau jus kan lebih banyak airnya, jadi semacam kayak sirup, sementara smoothies bisa dibilang seperti kayak bubur seperti itu. Nah, apakah bisa membantu program diet? Tergantung apakah kalian ya, misalnya smoothies ini dijadikan menu sarapan ya. Smoothie sendiri selama tidak ditambahkan dengan gula, selama tidak ditambahkan dengan susu kental manis ya, beberapa dan jumlahnya juga misalnya untuk menu sarapan 1 cup, 1 mangkuk, atau 1 gelas begitu, atau ditambahkan misalnya dengan topping yang tidak mengandung kalori yang tinggi, misalnya dengan granola atau dengan oats misalnya ya. Jadi bukan topping-topping yang semacam coklat bar. Kalau semacam seperti itu otomatis kalorinya akan tinggi, program diet kalian akan percuma, nggak akan berhasil gitu ya. Nah, kalau ini ya, smoothies yang kita bahas ini dengan catatan ya, toppingnya, terus kemudian untuk perasanya dan sebagainya tidak ditambahkan gula, ditambahkan dengan susu, mereka mengandung kalori yang cukup rendah. Dan karena bahannya dari buah, jadi otomatis juga mengandung serat yang cukup tinggi begitu ya, sehingga membantu kalian misalnya untuk sarapan akan cukup baik, cukup bagus begitu ya. Namun ya, sekali lagi, diet penurunan berat badan itu tidak hanya bergantung terhadap satu menu makanan. Misalnya di pagi hari, misalnya untuk sarapan kalian mengkonsumsi smoothies, bagaimana dengan makan siangnya, bagaimana dengan makan malamnya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Gak bisa hanya bergantung terhadap smoothies yang seperti saya bilang tadi rendah kalori, namun nanti makan siangnya, makan malamnya, terlebih lagi kalau kalian juga ngemil di antara jeda waktu, selang waktu makanan tersebut ya. Dan kalau jumlah kalori yang masuk secara total, secara keseluruhan melebihi batas ambang kebutuhan kalori harian kalian, ya tetap saja berat badan kalian akan naik. Percuma kalian mengkonsumsi smoothies seperti itu. Jadi harus diperhatikan dari makanan lain selain smoothies. Nah, seperti saya bilang tadi, smoothies cenderung punya serat yang cukup tinggi, artinya tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan buah yang kalian smoothies itu. Jika tanpa mengalami proses smoothies, tanpa mengalami proses pemblenderan, kalian makan. Biasanya smoothies ini ya, untuk menghasilkan 1 mangkuk kalian memblender cukup lumayan banyak gitu ya, beberapa potong. Nah, kalau kalian makan secara langsung ya, artinya nanti proses pencernaan benar-benar bergantung di sistem pencernaan kalian, mulai dari ketika kalian menggigitnya, mengunyahnya ya, sampai terus kemudian masuk ke dalam sistem pencernaan kalian, tidak ada terjadi pergeseran jumlah fiber atau jumlah serat ya. Kalau sudah di smoothies, diproses smoothies di blender begitu, akan ada penurunan jumlah serat yang terkandung di dalamnya, meskipun tidak sesignifikan misalnya katakanlah jus ya, proses jus atau proses
juicer, dengan menggunakan pressure juicer yang benar-benar diambil sarinya atau airnya, itu justru akan hilang sama sekali, bisa dibilang semacam seperti itu. Kalaupun ada masih tinggal sisa sedikit. Kalau smoothies masih cukup lumayan, hanya saja tidak akan mungkin sebanyak ketika kalian mengkonsumsinya secara langsung. Jadi kalian harus benar-benar bijak, kalian harus benar-benar cerdas tentang hal tersebut. Ya, jadi smoothies pastikan tidak ditambahkan dengan gula, dengan susu, dengan topping yang notabene mengandung kalori yang cukup tinggi. Jadi hentikan itu semua, dan juga perhatikan makan siang kalian dan makan malam kalian, serta snack, kudapan, camilan di antara makanan-makanan tersebut. Seperti itu, barulah terjadi penurunan berat badan yang efektif. Jadi tidak hanya bisa bergantung terhadap smoothies saja. Oke ya, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe juga bagi yang belum subscribe. Dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada podcast di Spotify, ada Instagram, ada Facebook fanpage. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Ruben Eka dari dietkalori.co.id.